Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan juga kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam MTS kelas 7 yang berjudul Kearifan Nabi Muhammad Mewujudkan Kedamaian. Lalu langsung saja, sebab yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nabi Ibrahim alaihi salam membawa agama tauhid. Masyarakat Mekah menganut agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Lalu ketika Ibrahim alaihissalam wafat, digantikan Ismail alaihissalam. Ismail wafat, seorang pembesar suku Khaza'ah, Amir bin Lubai, memperkenalkan menyembah. Sebab yang kedua adalah misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 5 bagian, yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad, yang kedua prioritas dakwah Nabi Muhammad, yang ketiga respon masyarakat Mekah, yang keempat tantangan dan rintangan, yang kelima adalah modal kesuksesan Nabi dalam dakwah. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi atau Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 sebelum Hijriah tahun 610 Masehi. Rasulullah diangkat Rasul tepat pada usianya yang ke-40 tahun. Dan ketika pengangkatan tersebut, Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hira. Lalu pengangkatannya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu setelah itu turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warujza fahjur, wala tamnun tastakfir, wali rabbika fasbir. Yang artinya, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Surat Al-Mudaththir berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama ajaran Islam kepada umat manusia. Lalu di bagian yang kedua adalah prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan, yaitu polifisme, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan binatang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, dan yang lain-lain. Kondisi masyarakat Mekah menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya pada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin
berulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi ialah akhirat. Nabi Muhammad memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kondisi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah bukan mereka bodoh dalam intelektual, tapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi. Mereka terbiasa melakukan judi, pembunuhan, dan minuman khamar. Nabi Muhammad secara bertahap merubah perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terdapat tradisi pembudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Bagian yang ketiga adalah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya orang-orang kafir tidak senang menerima kehidupan agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Rasulullah, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad SAW dan Islam. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, juga dihasut oleh dia untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Setelah gagal melakukan tekanan kepada Nabi dan Abu Thalib, pemimpin Quraisy mengutus Utbah Ibnu Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya. Untuk itu, ia menawarkan beberapa pilihan kepada Nabi. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakan untukmu. Bila kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya akan memberikannya. Dan juga, bila kamu menginginkan wanita cantik, saya sanggup memberikannya untukmu. Tetapi dengan syarat kamu mau menghentikan kegiatan dakwahmu." Mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad SAW menolaknya dengan tegas. Lalu Nabi Muhammad membaca ayat-ayat Al-Quran. Utbah tertunduk malu dan hati kecilnya membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagian yang keempat adalah tantangan dan rintangan. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain sebagai sebuah penghinaan. Suatu saat Rasulullah pernah dilempari kotoran domba juga. Lalu untuk mencelakakan beliau, pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Salah satu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah contohnya adalah penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Tidak puas, majikannya juga mencabutnya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bujukan harta tahta wanita. Langkah ini dilakukan oleh ketua kafir Quraisy, lalu mengutus Utbah bin Rabi'ah yang akan memberikan harta tahta wanita kepada beliau. Akan tetapi beliau menolaknya dengan tegas. Memprovokasi Abu Thalib, seperti yang dilakukan Abu Lahab kepada Abu Thalib, untuk memberikan ancaman kepada Abu Thalib dan agar Abu Thalib memberhentikan keponakannya, yaitu Rasulullah, untuk memberhentikan dakwahnya. Bagian yang kelima adalah modal kesuksesan Nabi dalam berdakwah. Yang pertama adalah sabar. Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Tak lupa kegigihan dan keuletan. Nabi Muhammad memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan agama Islam, baik kepada keluarga maupun masyarakat di Mekah. Berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Rasulullah. Beliau meyakini akan janji Allah SWT. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya. Akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran.
Dengan sifat ini, Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan gelar Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Kesetaraan derajat. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia, dan hanya takwalah yang berbeda di antara mereka. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.